Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas operasi hitung pada bentuk aljabar. Di sini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini, kita harus memperhatikan 3 hal, yaitu yang pertama, suku-suku yang sejenis, yang kedua, sifat distribusi perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan, yang ketiga, hasil perkalian dua bilangan bulat. Yang pertama, suku sejenis. Kita ingat kembali. Nah, kita lihat nih. 7x, 4x, dan 5x itu merupakan suku sejenis. 5x pangkat 2, 6x pangkat 2, dan 7x pangkat 2 itu sejenis. Tetapi kalau 4xy pangkat 2, 5xy, dan 5x pangkat 3y itu tidak sejenis. Karena apa? Masih ingat kan? Karena tidak sama variabel dan pangkatnya. Bisa jadi sama variabelnya tetapi pangkatnya yang tidak sama. Sama halnya dengan nomor 4, seperti itu ya. 5xy pangkat 2z, 6x pangkat y pangkat 2z, dan 9xy pangkat 2z. Nah, ini sejenis nih kalau nomor 4. Karena dia sama variabelnya, sama pangkatnya. Nah, untuk nomor 5 tidak sejenis karena variabelnya tidak sama. Seperti pun nomor 6, gitu ya, tidak sejenis karena variabelnya tidak sama. Oke ya, setelah kalian melihat tabel, apa yang kalian bisa definisikan dari suku sejenis? Nah, kita sudah lihat tadi, kita ingat kemarin. Artinya adalah suku, ingat kembali, suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Sedangkan suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Jadi harus sama variabelnya dan sama pangkatnya. Itu yang disebut dengan suku sejenis. Lalu bagaimana suku sejenis dan suku tak sejenis itu? Seperti pada contoh tadi, ya, kita ketahui bahwa suku itu adalah variabel beserta koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi, suku sejenis itu sama variabelnya, sama pangkatnya dari variabel-variabel yang sama. Contohnya di sini 5x dan negatif 2x, 3a kuadrat dan A kuadrat, Y, dan 4Y. Nah, lihat bahwa variabelnya ini, ya, variabelnya ini sama. Nah, dan juga pangkat variabel ini sama. Maka yang tidak sejenis, dia tidak memiliki variabel dan pangkat yang sama. Nah, ini walaupun variabelnya sama-sama X, tapi pangkatnya tidak sama di sini. Nah, sedangkan ini malah tidak sama sekali, variabelnya tidak sama. Ini juga variabelnya tidak sama. Jadi disebut suku tak sejenis. Ya, oke. Lalu ada yang disebut suku satu, yaitu bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, pada pelajaran yang sebelumnya itu ada yang suku satu, jadi dia hanya satu, seperti 3x, 2a kuadrat, min 4y, itu hanya suku satu. Lalu suku dua, yaitu bentuk aljabar yang dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih, satu ya, hanya satu ya, seperti 2x plus 3, A pangkat 2 kurang 4, 3x pangkat 2 dikurang 4x, dan seterusnya. Nah, suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Contohnya ini, 2x kuadrat dikurang x ditambah 1, dan 3x tambah y dikurang xy. Lalu, bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari dua suku itu disebut dengan suku banyak. Kemudian yang kedua, itu kita perlu ketahui tentang sifat distribusi perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Oke, bagaimana sifat distributif perkalian itu? Kita lihat. Apabila ada A kali B ditambah A kali C, itu sama artinya dengan A, B ditambah C, atau A, B ditambah C. Karena di sini mempunyai yang sama ya, salah satu variabel yang sama, yaitu A. Jadi, di sini tadi kan, di sini kan AB, di sini juga AC, maka bisa dikatakan A dikali dengan B ditambah C, atau sebaliknya. Ya. Seperti ini, A, B ditambah AC, itu bisa tuh. Nah, atau kita bisa buat perbalikan. Nah, ini kan A, kalau A dikali B kan, itu hasilnya AB. Kemudian A dikali C, itu hasilnya AC, seperti itu.
Nah, begitupun terhadap pengurangan, gitu ya. Jadi ada A di sini sama AB, di sini ada AC. Maka bisa dibuat A dikali B kurang C. Bisa kita lihat di sini A dikali B AB, A dikali negatif C itu dikurang AC ya. Artinya ini bisa digunakan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Lalu yang ketiga yaitu hasil perkalian dua bilangan bulat. Ingat kembali bahwa hasil perkalian dua bilangan positif adalah bilangan bulat positif. Hasil perkalian dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Lalu hasil perkalian dua bilangan positif adalah dengan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Jadi apabila ada dua buah bilangan positif dan dua buah bilangan negatif, hasilnya bilangan bulat positif. Lalu apabila ada dua bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat negatif. Oke, ini contohnya. Nah, di sini ya, 3 dikali 2, hasilnya positif, yaitu 6. Lalu negatif 3 dikali dengan negatif 2, itu juga hasilnya 6. Jadi, apabila ada perkalian dua bilangan bulat positif, itu hasilnya bilangan bulat positif. Lalu ada dua bilangan bulat negatif, itu hasil perkaliannya adalah bilangan bulat positif. Jadi dia selalu positif. Lalu bagaimana dengan dua bilangan yang berbeda tanda? Seperti itu ya. Nah, ini ada positif 3 dikali dengan negatif 2, hasilnya negatif 6. Lalu negatif 3 dikali dengan negatif 2, hasilnya juga negatif 6. Jadi, apabila dia dua bilangan yang berbeda tanda, hasilnya yaitu bilangan bulat negatif. Oke, kita ke contoh penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, di sini kita ada 5 buah suku nih. Ada 3A, 2B, 6A, 4B, dan 3C. Oke. Masih ingat bentuk apakah di atas tadi? Ya, benar. Ini adalah bentuk aljabar. Lalu yang mana saja koefisien? Nah, kita ingat kemarin koefisien yang mana saja? Ya, ini. Koefisien adalah angka yang menyertai variabel, yaitu 3, 2, 6, 4, dan 3. Ya. Sekarang coba sebutkan mana saja yang bentuk variabel. Itu ini tadi. Ada A, B, C. Jadi ada variabelnya ada 3 nih. Ada variabel A, variabel B, dan variabel C. Jadi ada berapa suku dia? Ada 5 suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. 3A, 2B, 6A, 4B, dan 3C. Lalu bagaimana kalau suku-suku tadi kita lakukan penjumlahan dan pengurangan? Ya, jadi langkah yang pertama yang kita lakukan adalah mengumpulkan setiap suku yang memiliki variabel yang sama, yaitu tadi yang kita sebut dengan suku sejenis. Jadi kita harus mencari dulu suku sejenis dari ini ya, dari soal di atas. Oke. Jadi yang sejenis di sini kita lihat ada variabel A yaitu 3A dan 6A. Kita kembali lagi ya. Sini ada yang sama yaitu 3A dan 6A, 2B dan 4B, lalu yang 3C. Maka kita kelompokkan 3A dengan 6A, lalu negatif 2B dengan 4B, dan negatif 3C. Oke, apabila ini semua kita kelompokkan, maka kita bisa gunakan distributif tadi, ya kan? Nah, 3A ditambah dengan 6A, artinya 3 ditambah 6A. Begitupun dengan B. Negatif 2 ditambah 4, berarti negatif 2B ditambah 4B ini sama-sama B. Kita bisa lakukan tadi ya, sifat distributif tadi, maka negatif 2 ditambah 4B. Lalu negatif 3C-nya sendiri ya, seperti itu. Nah, jadi kita ubah menggunakan sifat distributif perkalian tadi. Maka dihasilkan, ini hasilnya 3 tambah 6, 9. Negatif 2 tambah 4, 2B. Dan min 3C. Tuh. Jadi, hasil penjumlahan dan pengurangan di atas adalah 9A ditambah 2B dikurang dengan 3C. Ya, kita lanjut. Untuk contoh selanjutnya, sekarang perhatikan bentuk penjumlahan dan pengurangan berikut ini. Nah, bagaimana kalau seperti ini?
3x pangkat 2 ditambah 5 dikurang dengan 4x pangkat 2 dikurang 3a ditambah 2. Nah, bagaimana hasil penjumlahan dan pengurangan di atas? Seperti contoh sebelumnya tadi, langkah pertama adalah mengumpulkan semua suku yang memiliki variabel yang sama. Ada kita gunakan lagi suku sejenis yang pertama. Ya. Kita lihat di sini. Oke. Ada 3x pangkat 2 ditambah 5. Lalu dikurang, kita buat ingat lagi ya, dikurang dengan 4x dikurang 3a ditambah 2. Seperti itu ya, itu soalnya. Maka, ingat sifat perkalian bilangan bulat tadi ya. Maka di sini, pada bagian sini kita punya dua suku, yaitu 3x kuadrat dan plus 5 sebagai konstanta. Lalu di sini, ini ya, sebelumnya untuk pada pengurangan itu kita lihat dulu ini tanda di depannya ya. Ini kenapa jadi negatif, Bu? Ini ya, ini negatif karena seperti ini. Nah, ini negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi min 4x kuadrat di sini ya dikalikan. Lalu ini dikali menjadi positif plus 3a. Lalu ini dikali menghasilkan hasil negatif yaitu negatif 2. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini kita lihat nih, yang warnanya sama, artinya dia suku sejenis. Ada di sini 3x pangkat 2 dan min 4x. Kemudian mana lagi nih yang warnanya sama? Ya, ini ada plus 5 dan negatif 2. Sedangkan plus 3a dia tidak ada temannya ya, saya sendirian. Maka bisa kita lakukan penjumlahan dan pengurangannya. 3x kuadrat dikurang 4x itu negatif x kuadrat. Plus 5 dikurang 2 itu plus 3. Dan 3a itu turun menjadi 3a. Maka hasil pengurangan dan penjumlahannya adalah min x pangkat 2 ditambah 3 ditambah 3a. Kita coba ke latihannya ya. Tentukan penjumlahan 7a ditambah 4b dengan 8a dikurang 6b. Di sini kita akan melakukan pengelompokan suku sejenis ya. Ada 7a dan 8a. Ini ya, jadinya 7a ditambah 8a. Lalu ada 4b dan negatif 6b. Nih ya. Ketika sudah dikelompokkan, kita bisa melakukan penjumlahan bentuk aljabar ini. Berarti 7a ditambah 8a itu 5a dikurang dengan 2b. 4 dikurang 6 itu menjadi 2b. Kemudian tentukan pengurangan 7a ditambah 4b oleh 8a dikurang 6b. Ya, kita lihat di sini ya. Kembali kita lakukan pengelompokan ya. Di sini ada 7a dan 8 ya. Oke. Jangan lupa karena ini merupakan pengurangan, itu kita kalikan dulu. Ini ya, kita kalikan. Nah, menghasilkan min 8a dan plus 6b. Maka 7a dengan min 8b itu kita bisa gabung menggunakan hukum distributif tadi ya, distributif perkalian tadi. Kita bisa gabung min, berarti 8 dikurang 7a ditambah 4 ditambah 6b ya. Gitu bisa lakukan bahwa ini hasilnya adalah min a ditambah dengan 10b. Kita lanjut. Di sini tentukan penjumlahan 16a dikurang 12b ditambah 4 oleh 5a min 9b plus 2c. Nah, kita lakukan di sini ya. Jadi kita kelompokkan 16a min 12b ditambah 4 dan 5a ditambah dengan 5a min 9b ditambah 2c. Jadi di sini kita kelompokkan ada 16a dan 5a. Itu merupakan suku-suku sejenis. Kemudian kita lakukan penjumlahan seperti distributif pada perkalian. Makanya di sini 16 tambah 5 dikali a. Lalu min 12 dan 9b gitu ya. Juga merupakan suku sejenis sama. Lalu di sini ada 2c dan 4. Nah, hasilnya adalah 16 ditambah 5 21 min 12 dikurang min 9 hasilnya min 21b ditambah 2c ditambah 4. Selanjutnya, kurangkan 3x ditambah 4y dengan 5x dikurang 6y. Maka jawabnya adalah, ya sama seperti tadi kita kelompokkan. 3 dengan 5x
lalu 4Y dengan 6Y, atau ini ya, ingat kembali di sini dia ini dikalikan ya, jangan lupa kalikan ini. Kalau dia berbentuk dalam kurung seperti ini ya. Kalau dia berbentuk dalam kurung, ingat ya, seperti ini. Maka di sini hasilnya min 5 dikurang 3x, ini karena sama ya. Ini dengan ini sama x. Lalu ditambah dengan, kenapa ditambah? Ini hasilnya kan positif ya. Ini positif. Berarti ditambah dengan 4 dan 6y. Hasilnya adalah min 2x, ini ditambah 10y. Kemudian kurangkan 5P dikurang 5 dari 10P ditambah 11. Nah, di sini kita lihat ada beda kata oleh dan kata dari. Nah, kalau oleh, kita terlebih dahulu yang pertama dengan baru yang kedua. Sedangkan kalau dari, itu yang kedua dulu baru yang pertama. Ingat ya, lihat kata-kata juga ya. Artinya 10P ditambah 11 dikurang dengan 2P dikurang 5. Ini ya, dibuat kurung dulu seperti ini. Maka dihasilkan 10 kurang 2P ditambah 11 ditambah dengan 5. Ini kenapa 5 ini ya? Seperti ini tadi ya. Maka hasilnya adalah 8P ditambah 16. Atau bisa dibuat seperti ini nih. 8 dikali P tambah 2. Seperti hukum distributif perkalian itu. Jadi, tetapi ini juga boleh ya. Sampai sini juga. Oke, bagaimana kalau ada soal seperti ini? Bentuk paling sederhana dari 2 buka kurung 3x ditambah 2y tutup kurung dikurang dengan 4 buka kurung x dikurang 5y tutup kurung adalah, di sini ada pilihannya 10x dikurang 10y, 2x ditambah 24y, 2x dikurang y, 2x dikurang 3y. Yang mana yang benar? Kita lihat ya. Jawabannya yang ini. Nah, ini tandanya benar ya jawabannya. Ini soalnya tadi yaitu 2 buka kurung 3x ditambah 2y tutup kurung dikurang dengan 4 buka kurung x dikurang 5y tutup kurung. Nah, itu tadi sudah diajarkan. Nanti juga akan diajarkan lebih lanjut pada perkalian bentuk aljabar. Ini kita kalikan dulu ke dalam ya. Maka 2 dikali 3x hasilnya 6x. 2 dikali 2y hasilnya 4y. Kemudian min 4 dikali x hasilnya min 4y. Lalu min 4 dikalikan dengan negatif 5y itu menghasilkan 20y. Maka kita lakukan pengelompokan. Di sini ada 6x dan negatif 4x ya, lalu 4y dan 20y. Maka hasilnya adalah 2x ditambah 24y. Oke, berikut mari kita coba menyelesaikan tabel pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Tabel ini kalian bisa lihat pada buku cetak kalian ya, tentang bentuk aljabar. Itu pada halaman 208 ya. Mari kita coba di sini 2x dan 3y. Suku pertama ada 2x, suku kedua ada 3y. Apabila A ditambah B hasilnya 2 ditambah 3. 2x ditambah 3x hasilnya 5x. Sama dengan B ditambah A juga hasilnya 5x. Kemudian kalau A dikurang B hasilnya negatif X. Lalu B dikurang A itu hasilnya X karena 3 dikurang 2. Seperti itu ya. Oke, ini juga sama. Ketika ditambah di sini kan variabel sama X dengan X menghasilkan 2X. 2 ditambah 7 hasilnya 9. Pun berikutnya seperti itu. Jadi di sini sama ya, B tambah A dengan A tambah B. Jadi kita lihat A dikurang B, A dikurang B, X dikurang X, artinya habis. 2 dikurang 7 hasilnya negatif 5. Kemudian kalau dibalik B kurang A, X kurang X habis, 7 dikurang 2 hasilnya 5. Lalu bagaimana kita isi dulu titik-titik yang kosong ini? Ya. A ditambah B artinya 3X ditambah 2X. Hasilnya 5X. Lalu min 2 ditambah dengan negatif 2, maksudnya ditambah dengan negatif 4. Hasilnya yaitu 5X dikurang 6.
B ditambah A, artinya 2X ditambah 3X. Hasilnya 5X, negatif 4 ditambah negatif 2, hasilnya negatif 6. Jadi sama ya. Lalu bagaimana dengan yang nomor 6, yang kosong ini? Ya, kenapa dapat di sini 3X kurang 2? A dikurang B. 2X dikurang negatif X itu hasilnya adalah 3X. Lalu negatif 1 dikurang 1 itu hasilnya negatif 2. Bagaimana dengan B dikurang A? X dikurang 2X, lalu 1 dikurang negatif 1. Hasilnya adalah negatif 3X ditambah 2. Kalau ini 3X ditambah 2X, 5X, berarti 5X tambah 1. Pun sebaliknya 2X tambah 3X, 5X, 5X tambah 1. Lalu ini A ditambah B. Anda bisa jawab? Ya, benar ya. Hasilnya 2X ditambah 1. Di sini A ditambah B artinya 5 ditambah 5X kurang 4. Di sini ya, 5 ditambah negatif 4 hasilnya 1. Lalu bagaimana dengan B dikurang A? Kita kurangkan saja. B dikurang A. Karena 2X kurang 4 dikurang 5. Hasilnya adalah 2X dikurang 9. Nah, sampai sini udah paham tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar? Jika belum paham, boleh isi di kolom komentar untuk bisa kita pelajari lagi bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya, dan tetap jadi siswa semangat berprestasi. Oke, terima kasih.